Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyimaknya agar bisa menambah wawasan dan keilmuan sehingga pada saat haji dan umroh ibadahnya ya mudah-mudahan bertambah lancar. Baik, langsung saja di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Seorang perempuan yang buat badal umroh, tiba-tiba perempuan itu berhalangan atau datang haid. Bagaimanakah menghadapinya, Abah, sedangkan waktu pulang tinggal 1 hari lagi? Terima kasih. Pada saat seseorang, ini khususnya wanita, ya, melaksanakan badal umroh, ya, insya Allah ini sedang membadal umrohkan keluarganya, nah, kemudian belum selesai, belum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan yang namanya sa'i, sedangkan ya, waktunya sudah mau pulang ya ke tanah air, pulang ke Indonesia. Ya. Kalau caranya seperti itu tadi berarti kan sudah tidak ada waktu lagi. Hanya saja Abah sarankan kalau ada waktu sehari 2 hari supaya minum obat. Itu ya, minum obat penunda haid. Adapun kalau ternyata minum obat juga ternyata ya tidak bisa juga, waktunya sudah mau keburu pulang sedangkan belum selesai, atau ya, sedang melaksanakan tawaf sedang melaksanakan badal umrah untuk keluarganya, ya, tidak disangka-sangka tiba-tiba datang haid sedangkan besoknya mau pulang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini umpama 2 hal ini terjadi, silahkan mandi janabat atau mandi janabat, ya. Silahkan mandi janabat, kemudian ya bersih-bersih dan lain sebagainya, kemudian pakai pembalut yang rapi, kemudian datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Setelah tawaf jangan sholat, ya cukup tawaf 7 putaran untuk menyelesaikan rukun umrohnya. Kemudian setelah itu berangkat menuju ke tempat sa'i, ya silahkan sa'i 7 kali perjalanan. Nah, setelah itu tahallul, kemudian silahkan pulang ke Indonesia. Itu ya. Kenapa Abah katakan seperti itu? Memang itu namanya dalam keadaan darurat. Dan Abah tidak ya, menyarankan orang yang sedang haid itu datang lagi untuk tawaf wada. Karena ada hadis menjelaskan Nabi itu memberikan keringanan kepada orang yang tadi, yang sedang dalam keadaan haid untuk tidak tawaf wada. Berarti cukup selesaikan saja umrohnya. Itu ya, selesaikan saja umrohnya, tidak perlu tawaf wada. Maksudnya selesaikan umrohnya itu kan belum ya, tawaf di Baitullah, kemudian belum sa'i. Ya, belum tahallul. Itu ya. Jadi selesaikan sampai tahallul, kemudian tidak perlu datang lagi ke Masjidil Haram, silahkan beres-beres pulang ke Indonesia. Itu jalan keluarnya. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya seorang asisten rumah tangga, insya Allah akan diumrohkan sama majikan saya. Abah, yang mau saya tanyakan, hutang saya masih banyak. Bagaimana saran Abah? Ya, saya selalu mengikuti pelajaran Abah di YouTube setiap saya istirahat. Alhamdulillah. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Yang pertama, pada saat seseorang mendapatkan kenikmatan, ini termasuk kenikmatan, ya, termasuk rezeki yang Allah berikan kepada ibu sebagai asisten rumah tangga, sebab ya, majikannya akan mengumrohkan, berarti yang pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur kepada majikannya. Ucapkan ya, mensyukuri alhamdulillah jaza
jazakallahu khairo kalau dia laki-laki. Ya. Kalau dia wanita, alhamdulillah jazakillahu khairo. Ya. Itu tanda syukurnya, bersyukur kepada sesama manusia. Jadi yang perlu dilakukan itu syukur dulu. Adapun mengenai hutang pihutang, yakni mengenai hutangnya, nah itu merupakan hal di luar tadi, di luar yang umroh. Ya. Jadi, andai kata ingin menyampaikan kepada majikannya bahwa saya masih punya hutang, Pak, ya boleh-boleh saja. Hanya saja ini tidak ada kaitannya dengan hutang. Berarti tidak usah merasa risau karena merasa punya hutang, seolah-olah kalau orang punya hutang itu tidak boleh umroh. Ya. Dibolehkan karena ini kan hadiah, orang itu niatnya memberikan hadiah umroh. Itu ya. Seperti itu. Nah, adapun umpama sudah disampaikan mengenai hutangnya, kemudian apa jawabannya? Ya, silahkan saja. Maksudnya boleh menyampaikan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Hanya saja saran Abah diterima. Diterima, ini merupakan rezeki dari Allah melalui orang tersebut, melalui majikannya. Diterima dengan senang hati, dengan ridho, karena Allah memanggil ibu ini untuk datang menjadi tamunya Allah. Adapun hutangnya, ya sudah. Kalau memang belum sanggup dibayar, tidak apa-apa. Tidak harus hutangnya dibayar dulu, ya tidak. Boleh melaksanakan tadi karena melaksanakan umroh ini karena kan dikasih hadiah. Itu ya. Yang kurang tepat itu adalah bila seseorang melaksanakan ibadah umroh, uangnya sengaja pinjam hutang kemana-mana dan lain sebagainya. Itu namanya memaksakan diri. Kalau ini, ibu kan namanya dikasih hadiah, ya terima, disyukuri. Gampang nanti berdoa di sana, di tanah suci, minta supaya hutang-hutangnya segera terlunasi. Minta rezeki kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu ya, seperti itu jawabannya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, ada pertanyaan dari siapa nih? Ya, Siti Jariyah. Insya Allah. Siti Jariyah. Saat sudah niat ihram, apakah boleh menggunakan tisu wangi? Jawabannya Abah sarankan jangan. Sebab kalau sudah niat ihram, tisu wangi itu kan ada pewanginya, jangan digunakan. Itu ya, karena larangannya pada saat seseorang itu sudah niat ihram baik laki maupun perempuan, jangan pakai wewangian, jangan pakai minyak wangi. Nah, adapun tisu wangi itu kan mengandung apa tadi? Mengandung minyak wangi. Itu ya, Abah sarankan jangan digunakan. Kemudian lanjut dari @gokil. Ya. Dari @gokil akujo 555. Apakah benar umroh sekarang harus suntik meningitis, Abah? Jawabannya, Abah kemarin dapat informasi ya, bahwa akan diadakan lagi yang namanya suntik meningitis. Hanya saja ya, Biro Travel Abah itu belum ya diberikan tugas atau diberikan suatu informasi yang valid, yang betul-betul memang itu merupakan kewajiban bahwa orang yang akan melaksanakan umroh itu ya wajib meningitis. Jadi belum resmi lah seperti itu ya. Hanya saja memang ada kabarnya seperti itu. Tapi secara resmi dari Depag, kebetulan kemarin Abah juga meeting, jadi peresmiannya belum, tuh ya. Insya Allah mungkin kedepannya kalau memang harus ada suntik meningitis ya kita laksanakan. Yang kelima, dari @jaburan takjilan, sehat selalu Abah, alhamdulillah. Abah saya mau nanya, apa cuma tawaf saja yang nggak boleh pakai wangi-wangian? Tapi di luar tawaf, apa boleh kena yang wangi-wangi? Jawabannya, adapun tadi pertanyaannya, apakah mengenai wangi-wangian ini hanya berlaku pada saat tawaf saja? Jawabannya tidak. Tetapi berlaku pada saat seseorang itu sudah melafadzkan niat ihramnya. Kalau orang itu untuk umroh, pada saat dia sudah melafadzkan labbaik Allahumma umrotan, maka
larangan-larangan itu harus dijauhi karena berlakulah larangan-larangan termasuk tadi ya pakai minyak wangi. Berarti jawabannya tadi bukan hanya saat tawaf saja. Saat tadi berlaku setelah mengucapkan tadi labbaik Allahumma umrotan. Selesainya kapan Abah? Selesainya setelah tahallul. Kalau pada saat tadi umroh ya. Pada saat umroh, nih kita bicara umroh. Kalau orang itu umroh, pada saat sudah tahallul, maka sudah hilanglah ya peraturan-peraturan atau larangan-larangan tadi. Larangan-larangan yang berkaitan dengan berihram. Tuh ya. Lanjut. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya insya Allah akan membadal umrohkan 7 orang sekaligus berbarengan dengan saya dan suami berangkat umroh. Berarti niatnya dibaca satu persatu. Lalu yang melaksanakan badal umroh tersebut di atas setelah sampai di sana itu siapa? Apakah ada petugas khusus yang ditunjuk? Saya berangkat umroh dan membadalkan 7 almarhum dengan jual warisan. Apakah sah? Karena saya biasanya dengan cara tersebut. Baik, yang pertama, ini jawaban yang pertama, ya, dibaca, niatnya itu dibaca satu persatu, katanya di sini kan ya. Jadi, bukan dibacanya satu persatu. Pelaksanaannya itu adalah satu nama untuk satu rangkaian ibadah badal umroh. Ya, bukan berarti dibaca satu persatu kemudian dibadal umrohkan. Kalau ada 7 orang, kalau ingin pada saat itu juga dilaksanakannya, maksudnya untuk 7 yang dibadalkan itu berarti 7 orang yang melaksanakannya. Karena 1 orang berlaku untuk 1 nama. Maksudnya 1 rangkaian badal umrohnya. Caranya bagaimana? Kalau umpama nggak ada orang untuk disuruh, ingin dikerjakan sendiri. Caranya misalnya setelah umroh untuk dirinya sendiri, besok-besok bisa membadal umrohkan 1. Kemudian kan capek itu berat. Ya, istirahat dulu, kemudian besok 1 lagi. Kemudian besok 1 lagi. Begitu. Bukan berarti dibaca satu persatu kemudian berangkat. Bukan ya. Itu, jangan sampai salah. Jadi intinya 1 nama itu untuk 1 umrohan. Itu ya, 1 kali umrohan. 1 nama berlaku, 1 nama tidak boleh didobel. Nah kemudian pada saat sudah sampai di sana, maksudnya di tanah suci, siapa yang akan melaksanakannya? Karena niat ingin membadal umrohkan keluarganya ada 2. Yang pertama tadi bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang tadi yang ada niatan untuk badal umrohkan. Kalau merasa berat berarti bisa menyuruh orang di sana. Tuh ya. Adapun kalau umpamanya ini kan banyak ya 7, ada 7 nama. Ya. Kalau merasa berat untuk dikerjakan sendiri, suami istri, berarti sisanya bisa nyuruh umpamanya nyuruh mutawibnya. Ya. Pada saat berbarengan, kalau Bapak Ibu kan ingin melaksanakan ibadah umroh untuk dirinya sendiri, nah mutawibnya itu bisa membadal umrohkan saudaranya. Hanya saja berlaku untuk 1 nama dulu. Ya seperti itu. Adapun kalau banyak-banyak begini ya bisa juga umpama lewat Abah bisa. Karena Abah ini menerima titipan orang-orang yang ingin membadal umrohkan. Ya. Jadi bisa nanti telepon ke Abah, nanti dikasih tahu nomornya barangkali. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tenang nanti ibadah di sananya. Cukup umpama ya ingin membadal umrohkan 2 orang saja umpama. Karena capek kalau dilaksanakan untuk 7 orang ini dilaksanakan suami istri lumayan berat ya 7 orang ya itu saran Abah ya. Kemudian yang selanjutnya Abah mau tanya apakah tawaf ifadah harus dilanjutkan sa'i juga kemudian diakhiri dengan tahallul juga Abah. Baik, Abah akan jawab. Pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah haji, maka rukun hajinya itu ada yang namanya tawaf ifadah dan juga sa'i haji. Berarti pada saat seseorang itu melaksanakan haji kemudian melaksanakan tawaf ifadah, maka dilanjutkan dengan sa'inya karena itu sa'inya juga sudah merupakan rukun.
tidak boleh ditinggalkan. Tuh ya. Kemudian apakah diakhiri dengan tahallul juga, Abah? Jadi untuk haji ini, tahallul yang awal, ya, tahallul yang awal itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat setelah melempar jumroh Aqobah, kemudian tadi ya umumnya kalau jamaah-jamaah haji Indonesia itu kan untuk sembelihannya itu kan biasanya sudah dititipkan dan lain sebagainya, langsung saja tahallul. Ya, tahallul yang awal. Nah, adapun bila seseorang setelah lempar jumroh kemudian tahallul, maka larangan-larangan ihram hajinya itu ya, sudah gugur, sudah terhapus, kecuali satu, tidak boleh hubungan suami istri. Karena apa? Rangkaian ibadahnya belum selesai semua. Ya, adapun kalau sudah selesai semua rangkaian ibadahnya, ya, tawaf ifadah sudah, kemudian sa'i haji sudah, semuanya sudah, maka itu termasuk apa? Termasuk tahallul yang kedua, tapi tidak perlu motong rambut. Ya. Maksudnya sudah halal semuanya, tahallul sudah halal, sudah boleh. Kalau sudah selesai semua, sudah halal semua, maksudnya boleh hubungan suami istri, boleh apa semua, dalam artian itu larangannya sudah terhapus semua, ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah mimpin jamaah umroh? Ya. Ya, betul jawabannya. Nama travelnya apa, Abah? Nama biro travelnya PT Indo Citra Tamasya. Abah dipercaya untuk menerima pendaftaran umroh seluruh Indonesia dan juga menerima pendaftaran haji khusus. Nah, adapun tadi untuk Bapak Ibu yang ingin umroh dibimbing langsung dengan Abah, ada di bulan Oktober insya Allah selama 12 hari. Dan biasanya insya Allah Abah itu ya bukan hanya saja mengajar, ya mengajar di YouTube, maksudnya mengajar manasik di Biro Travel ICT, tapi Abah juga sesekali mendapatkan tugas untuk membimbing jamaah langsung ke Tanah Suci. Ya, insya Allah di bulan Oktober Abah akan mimpin langsung ke Tanah Suci selama 12 hari. Tadi ya namanya PT Indo Citra Tamasya. Sementara Abah ada di sini tugasnya. Satu lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk para wanita yang akan berihram, apakah pakaian dalam dibuka semua seperti sidi? Terima kasih. Jawabannya, untuk wanita yang sedang berihram, baik itu berihram untuk umrah maupun haji, ya, pakaian dalamnya tetap dipakai. Ya. Sedangkan untuk laki-laki, ya, pakaian dalamnya tidak boleh dipakai. Karena pakaian ihram laki-laki itu hanya 2 helai kain, yaitu kain bagian atas dan bagian bawah. Berarti jawabannya kalau wanita pakaiannya lengkap. Boleh pakai pakaian dalam, sidi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, ya tulisannya subscribe, silahkan ada tulisan subscribe, silahkan diklik. Ya, cukup sekali saja, jangan diulang-ulang. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada video terbaru dari Abah bisa langsung tampil di, insya Allah bisa langsung tampil di HP Bapak Ibu, ya. Dan juga supaya tadi ya berjalan lancar mengenai YouTube Abahnya ini, ya dengan adanya Bapak Ibu ikut subscribe, berarti menambah kemudahan dan kelancaran bagi Abah untuk bisa terus eksis di YouTube. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ada niatan ingin umroh dan tentunya ya ingin dibimbing langsung oleh Abah Jojo, silahkan bisa ikut mendaftar dari sekarang, karena ya seatnya itu insya Allah 45 seat, tinggal beberapa seat lagi, silahkan ikut mendaftar. Adapun untuk pembayarannya tidak harus lunas terlebih dahulu, tidak apa-apa, boleh ya DP saja juga boleh, yaitu sebesar 5 juta ya untuk mengamankan seatnya. Adapun nanti untuk pelunasannya sebulan sebelum berangkat. Ya, insya Allah harganya dimulai dari 29,5 juta untuk sekamar berempat. Adapun kalau umpama keluarga, bawa anak, bawa adik, umpama 3 orang, Abah sarankan pilih yang sekamar 3 orang supaya lebih nyaman. Tuh ya.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.